Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama, berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah Bang Ciko, kita sapa sekali lagi biar lebih semangat lagi adik-adiknya. Betul. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah Bang Ciko, Ya. walaupun adik-adik sudah merayakan Natal, tanggal berapa ya kemarin? Tanggal 18 sama tanggal 19. Iya, tapi walaupun udah merayakan Natal, kita tetap semangat. Ya, nah selamat hari Minggu adik-adik. Selamat bertemu lagi dengan kakak di sini di ibadah online sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu hari ini, kakak mau memperkenalkan petugas yang mau bertugas di hari ini. Yaitu dimulai dari song leader, ada Kak Nosfi, Ada Bang Ciko, dan ada Bang Abdi. Dan yang berkhotbah yaitu pendeta. Nah adik-adik, Bang Ciko gembira nggak hari ini? Luar biasa, bersuka cita, gembira hari ini Kak. Iya, kita mau mulai kebaktian kita, tapi sebelum kita mulai kebaktian kita bernyanyi dengan bergembira, bertepuk tangan dan
adik-adiknya semuanya berdiri. Kenapa berdiri? Karena ini melompat nanti ya Bang Ciko. Ya adik-adik yuk kita berdiri semuanya. Kita mau bernyanyi Aku Gembira. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Namun sebelum kita mulai ibadah, kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu AKBP Rawamangun Minggu Advent keempat pada tanggal hari ini 20 Desember 2020 dengan tema Bangkitlah Menjadi Teranglah. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan Allah kita. Kita sambut ibadah kita dengan bernyanyi, dengan riang,
Dari buku ND nomor 45, Hosiana anak Niraja David. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Adik-adik, jangan duduk dulu. Kita mau bernyanyi dengan bersukacita ya Bang Ciko. Karena lagu ini juga harus bersemangat. Kita mau menyanyikan lagu dari ND Sekolah Minggu nomor 37, Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Demikianlah firman Tuhan.
yang mengasihiku. Adik-adik, silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat ke-10 berbunyi demikian. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah dengar doaku. Ayat yang kedua, kita berdiri ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kita mau mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219. Bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mengangkat pujian. Saat ini
Ayat epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 40. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, Bang Ciko mau nanya nih. Kalau adik-adik dipanggil, misalkan dipanggil nih, Kanospi. Ya Bang Ciko. Kalau selama kita hidup ini, kita mau ngapain? Boleh melayani Tuhan. Iya betul, melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu nggak mesti harus yang besar sekali, tapi kita juga yang hal-hal yang kecil. Melayani juga di rumah bisa adik-adik. Adik-adik juga bisa ya, melalui apa? Persembahan pujian boleh juga, itu melayani ya Bang? Betul. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan Enda Sekolah Minggu nomor 135, Mana-mana Tuhan Panggil. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Sabrina Panjaitan dalam Warta Sekolah Minggu 20 Desember 2020. Berikut Warta Sepekan. Pendeta, Majelis Gereja, dan guru-guru Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 14 sampai 20 Desember. Adik-adik, kita mau menyanyikan lagu ulang tahun kepada teman-teman kita yang ulang tahun selama 1 minggu ini. Selamat
Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online yang tertera pada layar adik-adik. Sebelum menutup warta sekolah minggu, Kak Sabrina mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk minggu 27 Desember 2020 dari Nas Yesaya 63 ayat 7 dengan tema memberitakan perbuatan kasih setia Tuhan. Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Selamat menyambut Hari Natal! Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57, Yesus lihat umatmu. Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya di Advent yang keempat ini? Kiranya adik-adik di rumah dalam sukacita dan kesehatan yang daripada Tuhan. Gak terasa kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat dan kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nabi Yesaya pasal 60 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam sukacita kita menyambut Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, Natal, kita telah melewati minggu terakhir daripada minggu Advent. Dan di
katakan bagaimana kita harus bangkit dan menjadi terang. Kata terang. Ayo, siapa yang tahu? Lawan daripada terang itu apa? Coba adik-adik di rumah. Lawan dari terang pasti gelap. Enggak mungkin remang-remang. Pasti antara terang dan gelap. Putih dan hitam. Siapa yang takut dengan kegelapan? Kalau tidur, siapa yang harus hidup terus lampunya? Enggak boleh dimatiin. Kalau dimatiin nangis. Kalau dimatiin suka mimpi buruk. Kalau dimatiin jadi gelap, enggak tahu seperti di dalam gua. Kenapa hidup kita seringkali takut kepada kegelapan? Karena banyak sekali di dalam pikiran kita kalau dikatakan takut pada kegelapan, pertama orang takut dalam kegelapan gak bisa melangkah dengan baik. Kedua, orang di dalam kegelapan itu di dalam kehidupannya merasa lembab dan dingin. Ketiga, ini seringkali orang yang sering menakuti adik-adik. Kalau dalam gelap katanya ada setannya, ada hantunya. Benar begitu? Tidak ya? Tapi gambaran kegelapan itu adalah gambaran daripada perilaku-perilaku dosa. Perilaku-perilaku yang tidak baik. Perilaku-perilaku yang tidak diinginkan Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Kita diajak pada Advent yang keempat ini, mari menjadi terang. Pertama sekali Nabi Yesaya memanggil kita, bangkitlah. Kata bangkit lawannya pasti tidur. Kata bangkit lawannya bisa saja terlena. Sekarang sadarlah, bangkitlah. Jangan hanya di tempat itu tetapi bangun, berjalan, berlari dalam hidup kita. Bangkit adalah suatu kata kerja dalam hidup kita untuk melakukan sesuatu aktivitas yang diperintahkan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita nggak boleh mengatakan, Tuhan saya kan masih kecil. Saya kan masih sekolah minggu, saya kan belum bisa apa-apa. Saya kan belum bisa bangkit, karena virus corona saya takut. Tidak, Tuhan memberikan kepada adik-adik sekolah minggu banyak sekali talenta. Banyak sekali karunia, mari kita bangkitkan karunia kita. Jangan takut dengan corona, jangan takut dengan keadaan situasi sekarang. Tetapi mari kita bangkit. Melakukan sesuatu yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Apa itu? Menjadi teranglah. Menjadi terang. Menjadi terang bagi saudara kita. Menjadi terang bagi papa mama kita. Menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pak Pendeta, bagaimana untuk menjadi terang? Yang paling gampang, pertama menjadi terang, berdoa atas mereka. Berdoa atas kehidupan mereka, berdoa kepada papa, mama, berdoa kepada abang, adik kita. Enggak susah kan untuk mendoakan orang tua kita? Enggak susah kan untuk mendoakan abang, adik, atau kakak kita? Tidak. Menjadi terang di dalam kehidupan kita tidak cukup hanya berdoa saja, tetapi menyatakan kasih Tuhan. Ayo, siapa sayang sama papa mamanya? Pasti semua sayang pada papa mamanya. Tapi siapa yang mengatakan kepada papa mamanya ketika disuruh, "Ya Ma, saya siap"? Enggak semua kan yang mau mengatakan saya siap. Kenapa? Karena seringkali mengeluh. Mama ini
saya terus melulu saya. Nyatakan kasih yang daripada Tuhan. Nyatakan kemuliaan Allah, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kejujuran. Kenapa kita harus menjadi terang? Dikatakan di dalam firman Tuhan bagian kedua ini, karena terangmu sudah datang. Karena terangmu sudah datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terangmu sudah datang di dalam Kristus Yesus. Terangmu sudah hadir dalam hidup kamu. Terangmu melalui Kristus yang lahir itu, di mana Allah menyatakan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus yang sudah kita aminkan sebagai keselamatan. Jadi kita melakukan kebaikan, melakukan terang itu karena terlebih dahulu Tuhan sudah menerangi hidup kita. Berarti ciri-ciri adik-adik sekolah minggu yang menerangi Kristus adalah mau mendoakan. Ciri-ciri adik-adik sekolah minggu yang telah menerima terang Kristus mau mengasihi. Ciri-ciri adik-adik sekolah minggu yang menerima kemuliaan Allah dalam hidupnya adalah mau dan siap kapan saja dibutuhkan oleh orang tuanya. Karena terangmu ada di atasmu. Kita sudah dalam hidup kita melihat bagaimana Natal, terang Tuhan ada di atas kita, umpamanya kita di bawah ini, terang Tuhan ada di atas kita. Bagaimana ketika terang itu ada seperti Amang Pendeta sekarang berdiri di sini, terang itu ada di atas Amang Pendeta, sehingga Amang Pendeta bisa lihat jalan dari sini sampai ke pintu sana, jalan dari sini sampai pintu sana, jalan dari sini sampai pintu sana. Tetapi tak kalah mati lampu, tidak ada terang, Amang Pendeta nggak bisa lihat ke sana ke depan. Terang Tuhan ada di atas kita melalui Kristus Yesus yang ada di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu berperilaku bijak. Adik-adik sekolah minggu, mari, Kristus sudah lahir dalam hidup kita. Mari terang itu kita nyatakan. Karena kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita. Ketiga, di dalam firman Tuhan menyapa kita, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan yang menutupi bumi dan bangsa-bangsa. Semua orang berperilaku dosa. Tapi tidak semua orang mau mengaku dosa dengan jujur. Semua orang di dalam hidupnya melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak setia kepada Tuhan. Terjadi pelanggaran akan hukum Tuhan, terjadi pelanggaran akan perintah Tuhan melalui firman-Nya. Tapi tidak semua orang mau mengakui dosanya. Kita diajak melihat dengan mata kita, dengan hati kita. Banyak orang berperilaku dosa. Lingkungan kita. Dosa apa yang paling gampang terjadi dalam hidup kita? Dosa apa yang sering kita dengar? Yang sering kita lihat? Yang paling mudah adalah berbohong. Tidak jujur. Gampang kan? Dek, belajar ya, kamu mau ujian, kamu lagi ujian. Ya ma, katanya. Tahu-tahu dia nggak belajar, malas-malasan. Itu udah berbohong. Dek, bangun ya, kamu begini. Ya ma, katanya. Tetapi enggak. Tapi dia buat alasan, itu udah berbohong. Paling gampang. Dosa yang dilakukan oleh mulut paling gampang. Tanpa memikirkan resiko.
Jika kita biasakan itu, maka kita hidup di dalam kekelaman. Bangsa-bangsa berada dalam kekelaman. Bangsa-bangsa dan daerah-daerah wilayah di dalam kehidupan kita yang penuh dengan kegelapan itu, di mana manusia seringkali melegalkan perilaku yang tidak benar, membiasakan perilaku yang bertentangan. Kesinilah kita diajak oleh firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah. Bangkitlah, menjadi teranglah atas situasi ini. Dan yang ketiga kita lihat, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya nyata atasmu. Kita yang telah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus tidak boleh berdiam diri dengan kebohongan-kebohongan. Kita yang telah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus yang telah lahir, enggak boleh hanya melihat saja, tapi mari kita doakan. Mari kita doakan kepada Tuhan. Mari kita tegur, mari kita ingat, umpamanya papanya berbohong. Pa, enggak baik, Pa. Atau mamanya berjanji enggak ditepati, Ma, enggak baik, Ma. Atau kakak atau abangnya, atau adiknya. Hidupmu harus menjadi teladan atas sesamamu. Bisakah adik-adik sekolah minggu menjadi teladan? Bisa. Bisakah anak sekolah minggu menjadi contoh? Bisa. Timotius juga demikian. Kalau kita lihat Timotius, di mana Timotius? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ayo adik-adik sekolah minggu. Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Baru. Siapa itu? Murid yang dikasihi Paulus. Walaupun dia muda, tetapi mau bekerja menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita juga demikian adik-adik sekolah minggu. Meskipun kita masih adik-adik sekolah minggu, kita mampu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk bangkit menjadi terang melalui doa, melalui penyataan kasih, melalui siap melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu, bangkitlah, jangan bermalas-malasan. Waktu terus berjalan, waktu terus berputar. Mari di tengah-tengah situasi pandemi ini kita mengejar cita-cita kita melalui sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan, sungguh-sungguh menyatakan kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Supaya setiap apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan dan nyatakan menjadi terang bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di Advent yang keempat ini. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang memberikan terang dalam hidup kami, yang menyinari setiap langkah hidup kami, hati, pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Engkau memanggil kami pada minggu ini untuk bangkit menjadi terang. Tidak mudah bagi kami menjadi terang, terlebih dengan adik-adik kami sekolah minggu yang usia begitu muda. Tapi Engkau mau memakai kami, memakai adik-adik kami sekolah minggu untuk menjadi terang, baik bagi keluarga, baik bagi dirinya sendiri, baik bagi orang-orang di sekitarnya. Mampukan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami mensyukuri kelahiran Kristus Yesus dalam hidup kami, yang memandu hidup kami untuk berjalan dalam terang kasih-Mu, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku terang. Berkati adik-adik kami sekolah minggu, dimanapun mereka berada, curahkan berkat-Mu, kasih karunia-Mu dalam hidup mereka. Berkati setiap orang tua yang membesarkan anak-anaknya dengan kesungguhan daripada Tuhan.
Tuhanlah yang mengurapi mereka. Tuntun, berikan hikmat, agar adik-adik kami sekolah minggu bertumbuh di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Berkati gerejamu HKBP, terlebih HKBP Rawamangun, seluruh jemaat, seluruh majelis Parhalado dan para pelayan non-partohonan. Tuhan urapi. Juga secara khusus kepada kakak abang guru sekolah minggu, Engkau Tuhan yang berikan hikmah, yang daripada Tuhan memampukan mereka melayani dengan kesungguhan yang daripada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, ke hadapan Tuhan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan, tapi persembahannya bisa ditransfer di nomor rekening di bawah ini atau scan barcode di samping ini. Sekarang kita mau menyanyikan Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, dalam sukacita kita pada hari Minggu ini, kita telah diberkati Tuhan dapat beribadah. Oleh karena itu, Amam Pendeta dan seluruh majelis dan para pelayan, baik multimedia, kakak-kakak sekolah minggu dan pemain musik kita, mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, dan suka membersihkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Advent. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.